Khotbah pada hari ini judulnya atau temanya adalah No Immediate Response. Tidak ada sambutan yang segera, tidak ada sambutan yang cepat. Kita senang hidup di zaman serba instan ini. Kalau kita bisa menjadi seperti Tuhan, jadilah terang, terang pun jadi. Jadi banyak orang tidak sabar, inginnya lepas, begitu bicara langsung ada. Kita bukan Tuhan. Dan di sisi lain, cerita selanjutnya dari Alkitab, kita dapati Tuhan yang sangat sabar. Kita akan bicara dari Injil Yohanes. Dan salah satu teknik yang digunakan oleh Yohanes di dalam menampilkan tokoh-tokoh di dalam ceritanya adalah satu tokoh muncul, bertemu Yesus. Di dalam interaksi dengan Yesus itu mereka tidak membuat keputusan. Mereka hilang dari panggung. Nanti di akhir Injilnya, orang-orang yang kita lupakan ini tiba-tiba muncul kembali, baru dengan keputusan mereka. Nikodemus, Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Ada seorang Farisi namanya Nikodemus, seorang pemimpin bangsa Yahudi, seorang penguasa bangsa Yahudi. Orang ini datang kepada Yesus di malam hari. Dan Yohanes 3 berisi dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tapi kalau kita baca sampai selesai, Nikodemus tidak mengambil keputusan apa-apa setelah mendengarkan Yesus. Dia pergi. Nanti di Yohanes 7 kita baca, dia muncul sebentar. Ketika para pemimpin bangsa berkumpul membahas Yesus dari sudut politik, hendak diapakan karena dianggap Yesus mengganggu stabilitas kepentingan-kepentingan mereka. Nikodemus yang Yohanes terangkan, yang datang kepada Yesus pada malam hari. Kenapa Yohanes harus ulangi ini? Dari satu segi mencerminkan kekecewaan dari para pengikut Yesus. Kalau orang sehebat Nikodemus dengan nama dan posisi sebesar Nikodemus datang kepada Yesus di hadapan halayak ramai, berfoto berdua di hadapan CNN, Fox Channel, dan channel-channel yang lain, difoto dan disebarkan di berbagai surat kabar dan mass media, maka gerakan yang sedang dibangun Yesus ini akan mendapat promosi yang berlipat ganda oleh karena fungsi Nikodemus dengan jabatannya. Tapi sebagai seorang besar, dia memilih datang sendirian.
dilindungi kegelapan malam, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa dia mengagumi Yesus, menemui Yesus. Tidak ada bahan promosi. Dia yang datang kepada Yesus di malam hari. Kita suka kesal dengan orang-orang yang tidak mau mendukung kita secara terus terang. Kita kecewa terhadap mereka. Dan Nikodemus sempat muncul di Yohanes 7. Mencoba membela Yesus. Secara tidak langsung, dia tidak sebut nama Yesus. Apakah hukum kita menghakimi seseorang sebelum kita mendengar dia dan mengetahui apa yang dilakukannya? Dia mau membela Yesus dengan cara sangat minimal, tidak mau ambil resiko. Dan ketika respon yang didapat dari koleganya adalah negatif, dia langsung mundur, bersembunyi ke dalam keamanannya. He withdraw himself back to his safety. Tidak mau ambil resiko. Hilang lagi. Kita tidak tahu kemana dia, apa isi pikirannya. Tiba-tiba di Yohanes 19, di dalam cerita penyaliban dan kematian Tuhan, Nikodemus yang selalu cari aman ini kembali diperkenalkan oleh Yohanes, dimunculkan kembali. Dan Nikodemus, Yohanes 19 ayat 39, yang mula-mula datang kepada Yesus di malam hari. Yohanes tidak bisa lupa itu. Juga datang membawa campuran mur dan gaharu seberat, Alkitab bahasa Indonesia, 50 kati. Kita perlu mencoba mencerna hebatnya kalimat ini. Kalau ada kematian, yang mengurus orang mati itu hanya keluarga dekat. Yang boleh memikul peti mayat hanya keluarga langsung, anak-anak, kakak, adik. Kalau ada orang luar yang tidak dikenal mau ikut-ikut angkat peti, kecuali tidak ada orang akan bertanya, apa hubungan kamu? Maka bahwa Nikodemus masuk ke dalam cerita secara aktif, membawa wangi-wangian dalam jumlah besar untuk tubuh Yesus, menunjukkan bahwa dia merasa sangat dekat dengan Yesus, walaupun selama ini dia menghilang dari pandangan mata, tenggelam di dalam keamanannya. Dan ini adalah hebat, karena yang mati adalah Yesus. Yesus yang murid-muridnya lari meninggalkan dia. Orang yang selama ini disembuhkannya, orang-orang yang selama ini berseru Hosana anak Daud, tidak ada semua. Absen, sembunyi dalam ketakutan, mencari aman. Justru orang yang selama ini tidak memberi respon kepada Yesus, menunjukkan dirinya di saat ketika semua orang mundur. Bukan hanya itu, di Injil Matius, di dalam cerita kelahiran Yesus, kita baca ketika Yesus lahir, ada orang-orang hebat yang dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut orang-orang Majus, yang datang dari negeri jauh dengan membawa persembahan mereka yang sangat berharga untuk bayi yang baru lahir. Kita temui paralel mereka di dalam diri Nikodemus
yang membawa wangi-wangian yang berharga dalam jumlah besar ketika kematian Yesus. Ketika Yesus masih hidup, ada seorang perempuan berdosa yang datang membawa minyak wangi yang sangat mahal untuk mencuci kaki Yesus, dan aromanya memenuhi seluruh ruangan. Sekarang ada seorang pemimpin bangsa dari Farisi yang terkenal sempurna, orang benar. Begitu benarnya mereka sampai mereka anggap Yesus berdosa, datang merawat jasad Yesus dengan wangi-wangiannya. Dia yang tidak memberi respon ketika bertemu Yesus di malam hari di Yohanes 3. Akhirnya muncul dan secara terus terang menunjukkan bahwa dia percaya Yesus, menerima Yesus, merawat tubuh Yesus. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 176, 177, Ellen White mengomentari cerita Nikodemus. Untuk suatu jangka waktu, Nikodemus tidak secara terbuka mengakui Yesus. Tetapi Nikodemus memperhatikan kehidupannya, mempertimbangkan, merenungkan ajaran-ajarannya. Dan nanti katanya, setelah Tuhan naik ke sorga, baru beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Ketika para murid tercerai-berai oleh karena penganiayaan, Nikodemus dengan berani maju ke garis depan. Dia gunakan harta kekayaannya untuk mendukung gereja yang masih bayi. Yang mana oleh orang Yahudi coba dibinasakan dengan kematian Kristus gereja ini. Di saat-saat yang penuh bahaya, dia yang selama ini sangat berhati-hati dan selalu ragu-ragu, bertanya-tanya dalam dirinya, tiba-tiba muncul teguh seperti batu karang. Dan ini kalimat sangat mahal berikut ini. Menguatkan, meneguhkan iman dari para rasul. Ini rasul-rasul, murid-murid Yesus, siapa yang meneguhkan dan menguatkan iman mereka di masa-masa penganiayaan? Nikodemus yang setiap kali Yohanes menulis namanya dibilang yang datang malam-malam, menunjukkan kekecewaan mereka terhadap ketakutan Nikodemus, ketidakberanian Nikodemus, dan orang yang selama ini mereka anggap penakut, bimbang, tidak berani mengambil keputusan. Justru dia yang memberi kekuatan kepada para murid-murid untuk teguh di dalam iman. Nikodemus menceritakan kepada Yohanes pengalamannya bertemu dengan Yesus malam-malam. Yohanes tidak tahu. Hanya berdua yang bertemu secara rahasia, Yesus dan Nikodemus. Jadi kita lihat Nikodemus tidak memberi respon segera, tapi bukan berarti orang-orang seperti ini hilang. Sekarang kita teruskan tokoh yang lain. Dan untuk bisa
memahami tokoh ini dan apa relevansi dan pentingnya cerita tentang dia, kita mulai dari ujung, dari akhir cerita. Yohanes 19 ayat 25. Di sana berdiri, disalib Yesus, ibunya. Di sana berdiri, disalib Yesus, ibunya. Maria ibu Yesus juga merupakan bagian dari teknik penceritaan Yohanes yang muncul di awal cerita, hilang, dan muncul kembali di akhir cerita. Yohanes 19 ayat 25 itu unik, istimewa. Karena dari 4 Injil, hanya Injil Yohanes yang memberitahu kepada kita bahwa ibunya hadir ketika Yesus disalibkan. Dan lebih jauh lagi, di Injil Matius dan Injil Lukas, kita baca cerita kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana ibunya menjadi hamil, apa pengalaman ibunya, di mana ibunya melahirkan dia, perjalanan dari Galilea ke Bethlehem. Itu di Injil Matius dan Lukas. Tetapi cerita kelahiran Yesus tidak ada di Injil Yohanes. Yang mana gantinya cerita kelahiran Yesus, kita dapati di Injil Yohanes cerita kematian Yesus dan ibunya ada di situ. Cerita antara Yesus dengan ibunya dimulai di Yohanes 2. Tapi kita perlu baca dulu Yohanes 3. Kata-kata Yesus kepada Nikodemus. Yesus bicara kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah." Yang mana Nikodemus jawab, "How can it be?" Bagaimana mungkin? How can a man be born? Bagaimana mungkin seseorang lahir padahal dia sudah lahir dan sudah tua? Apakah dia harus masuk lagi ke dalam rahim ibunya untuk kedua kali dan lahir kembali? Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Itu salah satu pertanyaan yang menggema di sepanjang Injil Yohanes. Menariknya, jawaban untuk pertanyaan ini didapat di dalam orang yang melahirkan Yesus, yaitu ibunya. Kita lihat thematic structure dari Injil Yohanes hubungan dengan cerita Maria ibu Yesus. Di Yohanes 2 diceritakan, pada hari yang ketiga, kembali ini kalimat unik, Yesus mati dan bangkit hari ketiga. Di Yohanes 2, pada hari yang ketiga, tiba-tiba saja Yohanes mengatakan pada hari yang ketiga, ada pernikahan di Kana. Dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta pernikahan itu. Dan ketika mereka kehabisan anggur, ibu dari Yesus berkata kepadanya, mereka tidak punya anggur. Ini cerita pertama kali
ibunya muncul. Yohanes 2. Lalu ibunya hilang, disappearance dari cerita, muncul lagi di Yohanes 19. Di sana berdiri di salib Yesus, ibunya. Apa jawaban Yesus ketika ibunya mengatakan mereka kehabisan anggur? Perempuan, mungkin bahasa Inggrisnya lady, dia tinggal tidak menyebut ibunya mami atau ibu, atau kalau Mandra pakai emak. Perempuan sangat formal. Apa urusanmu dengan aku? Waktuku belum tiba. Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Inggris dari Alkitab bahasa Agrika lebih spesifik. My hour. Jamnya belum tiba. Ibunya tahu siapa Yesus. Dan ibunya ingin, naluri seorang ibu, mau kasih tunjuk betapa istimewanya anaknya. Berbuat sesuatu, kamu bisa, supaya orang tahu. Anak siapa kamu? Siapa ibumu? Jawaban Yesus, waktuku belum tiba. Waktu untuk menjadi terkenal dan sebagainya. Waktu untuk menjadi perhatian orang banyak. Yang mana unik, bahwa habis itu Yesus membuat mujizat dan seterusnya. Ketika Yesus katakan waktuku belum tiba, apakah waktu untuk membuat mujizat belum tiba? Yang mana beberapa menit kemudian waktunya tiba. Jadi ibunya bicara terlalu cepat. Coba kalau ibunya sabar beberapa menit, mungkin waktunya sudah tiba. Apakah waktu yang dibahas oleh Yesus adalah waktu untuk melakukan mujizat? Menurut Yohanes, waktu yang dimaksud, the hour, jam yang dimaksud adalah ketika Anak Manusia dipermuliakan. Ketika Yesus membahas hal ini, waktunya sudah tiba bahwa Anak Manusia harus dipermuliakan. Yohanes 12 ayat 23. Langsung disambung dengan keterangan, kecuali benih gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan tetap satu. Tetapi kalau dia mati, dia akan menumbuhkan, menghasilkan gandum yang banyak. Dari bicara waktu sudah tiba, dipermuliakan, dia bicara kematian. Lebih jauh lagi, masih di Yohanes 12 ayat 27. Jiwaku sangat berduka. Dan apakah yang harus kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari waktu ini. Itu adalah pertanyaan retorik yang jawabannya tidak. Jangan selamatkan saya dari waktu ini. Karena untuk tujuan inilah aku datang kepada waktu ini. Semakin jelas bahwa ketika dia bicara tentang waktu, dipermuliakan, dia bicara tentang kematiannya. Jadi kepada ibunya, dia berkata, ibu mau melihat saya dipermuliakan? Nanti yang ibu akan lihat justru saya akan dibunuh di kayu salib. Kalau ibu mau yang hebat-hebat dan indah-indah tentang saya,
lebih baik ibu siap-siap. Dan di Yohanes 13 ayat 1, salah ketik itu angka 12, harusnya 13. Yesus mengangkat matanya ke langit dan berkata, Bapa, waktunya telah tiba. Permuliakanlah anakmu. Dan kita tidak tahu reaksi dari Maria. Di Yohanes 2, dia tidak mengambil keputusan. Dia tidak menjawab. Dia tidak berargumentasi. Dia diam. No immediate response. Tapi ketika anaknya dipermuliakan dalam bentuk penyaliban, di sana berdiri, disalib Yesus, ibunya. Bagaimana proses perjalanan iman Maria? Dikatakan begitu Yesus melakukan mujizat, air berubah menjadi anggur. Inilah permulaan dari tanda-tanda yang Yesus lakukan di Kana Galilea, di mana ia menunjukkan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat berikutnya, setelah itu dia pergi turun ke Kapernaum. Siapa saja? Yesus, ibunya, saudara-saudaranya, murid-muridnya. Mereka ke Kapernaum, tapi mereka tidak tinggal di sana untuk waktu yang lama. Inilah catatan terakhir yang kita baca tentang Ibu Yesus. Satu rumah dengan putranya, dengan saudara-saudara Yesus yang lain, dengan murid-muridnya. Tapi setelah itu, dia hilang. Sementara di Yohanes 2 ayat 11, dengan jelas dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Alkitab tidak melaporkan keputusan ibunya. Ibunya hanya sebagai salah seorang yang hadir, tapi kita tidak tahu respon dia apa terhadap mujizat di Kana. Secara spesifik, murid-muridnya percaya. Dan dengan berjalannya waktu, sementara murid-muridnya percaya, dikatakan di Yohanes 7 ayat 5, saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya. Jadi tadi ada Yesus, ibunya, saudara-saudaranya, murid-muridnya. Murid-muridnya percaya, ibunya kita tidak tahu. Sekarang dengan berjalannya waktu, saudara-saudaranya tidak percaya, tapi kita tidak diberitahu apa posisi ibunya tentang siapa Yesus. Tidak seperti murid-muridnya yang sudah percaya. Tidak seperti saudara-saudaranya yang memilih untuk tidak percaya. Di tengah ketidaktahuan ini, tenggelam di dalam ketidaktahuan, tiba-tiba di Yohanes 19 ayat 25, di sana berdiri di kaki salib Yesus, ibunya. Tidak seperti murid-murid yang langsung mengekspresikan iman dan kepercayaan mereka di Kana di Yohanes 2.
ibunya nanti menunjukkan imannya di akhir cerita, di cerita penyaliban. Bahwa ibunya hadir dalam penyaliban Tuhan Yesus adalah suatu teknik bercerita yang khusus yang hendak disampaikan oleh Yohanes. Dikatakan di Yohanes 19 dalam cerita penyaliban Yesus, salah seorang dari prajurit menikam sisi Yesus, pinggang Yesus dengan tombak, dan segera mengucurlah darah dan air. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, kapan darah dan air keluar bersama-sama? Itu adalah imagery atau kejadian ketika seorang ibu sedang melahirkan. Airnya sudah pecah belum? Sudah keluar airnya, dan dalam proses melahirkan air dan darah. Dan di dalam suasana kematian Yesus, yang mana dia mengeluarkan air dan darah, sebelum itu dikatakan dari atas salib Yesus memandang ibunya, dan murid yang dikasihinya berdiri di sisinya, dan Yesus berkata kepada ibunya, "Perempuan, lihatlah putramu." Dan kepada murid itu dia berkata, "Lihatlah ibumu." Di Markus pasal 3, ketika Yesus sedang mengajar, diceritakan bahwa saudara-saudaranya dan ibunya datang, menunggu di luar, mencoba memanggil dia. Dan orang banyak berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu di luar mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Barang siapa yang melakukan kehendak Allah adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Kita harus hati-hati membaca Alkitab. Ketika Yesus mengatakan hal ini, dia bukan sedang tidak sopan terhadap ibunya. Dia bukan sedang tidak mengakui ibunya. Apa yang dilakukan, dia sedang mempersiapkan ibunya untuk menjadi seseorang yang lebih dari sekedar statusnya perempuan yang melahirkan Yesus. Kalau kita lihat, Yesus berbicara kepada ibunya di Injil Yohanes 2 kali. Di Yohanes 2 dan di Yohanes 19. Dan di dalam Injil ini, setiap kali Yesus berbicara, dia menyebut ibunya, dia menyapa ibunya sebagai perempuan, bukan ibu. Konsisten. Bukan berarti Yesus tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Di dalam Injil ini dia menyebut ibunya sebagai perempuan, karena dia mau mempersiapkan ibunya lebih dari seorang ibu. Dia sedang mempersiapkan ibunya menjadi pengikutnya. "Benar, ibu, engkau melahirkan aku, tapi aku lebih dari anakmu. Aku adalah Tuhan yang menjelma. Aku adalah Juru Selamat." Dan mengikuti cerita di Injil Markus, bahwa
keluarga umat Tuhan lebih dari sekedar hubungan siapa yang melahirkan dan dilahirkan, tetapi sekarang persatuan di dalam iman kepada Tuhan. Maka ketika Yesus ditombak dan keluar darah dan air, lahir gereja. Dan dalam proses kelahiran gereja ini, siapa yang pertama-tama dilahirkan? Ibunya. Ibu, lihatlah anakmu. Bahwa sekarang hubungan antara ibu dan anak bukan lagi dalam keluarga secara fisik, tetapi keluarga di dalam iman. Di Injil Yohanes, Yesus yang melahirkan ibunya. Dan apa yang dilakukan Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus di Yohanes 3. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali? Di dalam kematiannya, gereja lahir. Dan di dalam kelahiran gereja, secara spesifik, Tuhan Yesus berbicara kepada ibunya. Dan ibunya yang di Yohanes 2 tidak merespon, tapi karena hadir, maka dia mengalami kelahiran baru. Dan sejak saat itu, murid itu mengambil dia ke rumahnya. Mereka jadi keluarga baru. Keluarga ibu dan anak yang bukan dibangun di atas hubungan kelahiran dan dilahirkan, tetapi dibangun di atas iman kepada Yesus. Lalu ceritanya berlangsung di Kisah pasal 1. Ketika Yesus naik ke sorga, dikatakan di sana bahwa setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-muridnya kembali berkumpul. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yohanes, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Sialot, Yudas anak Yakobus, Maria ibu Yesus, saudara-saudaranya. Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya menjadi bagian dari gereja yang paling mula-mula. Dan ini jadi unik. Cerita Maria kita baru bahas. Tidak mengambil keputusan di Yohanes 2. Tiba-tiba muncul dengan iman di Yohanes 19. Saudara-saudaranya lebih unik lagi. Mereka melihat mujizat di Kana di Yohanes pasal 2. Di Yohanes 7 mereka mundur, tidak percaya Yesus. Tetapi di Kisah pasal 1, mereka bersama-sama dengan murid Yesus dan orang percaya. Sering kita tidak sabar dengan orang-orang yang bergumul dengan iman mereka. Kita anggap mereka lemah, kita anggap mereka tidak percaya, bahkan kita anggap mereka keras kepala. Secara khusus, Injil Yohanes hendak menceritakan kepada kita, tidak semua orang sama. Ada orang yang memerlukan waktu di dalam mengambil keputusan. Kembali ke cerita kelahiran Yesus, dan ini di kisah di Lukas pasal 2. Ketika Yesus dalam keadaan masih bayi, dibawa untuk
dipersembahkan, disucikan di Ka'bah. Katanya di Yerusalem ada orang namanya Simeon. Orang ini benar dan saleh, menanti-nantikan penghiburan bagi Israel. Dan orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di ayat 26 dikatakan, telah dinyatakan kepadanya oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Juru Selamat, the Lord's Christ, Sang Mesiasnya Tuhan. Dan dikatakan waktu Yesus sedang ada di Ka'bah, dibawa oleh ayah dan ibunya, dituntun oleh Roh Kudus, orang yang tinggal di Yerusalem ini jalan dan datang ke Ka'bah. Dan melihat Yesus, dia ambil Yesus ke dalam pelukannya, menggendongnya, dan memuji Tuhan. Uniknya, sementara dia menggendong bayi Yesus, Simeon berbicara secara khusus kepada Maria, ibunya. Padahal ada Yusuf, ada Maria. Dia bicara kepada Maria. Anak ini ditentukan untuk menjadi kejatuhan dan kebangkitan dari banyak orang di Israel. Dia akan menjadi satu tanda yang akan diperdebatkan. Dan suatu pedang akan menikam jiwamu juga. Dan pikiran dari hati banyak orang akan dinyatakan. Apa yang dimaksud oleh Simeon? Ini anak istimewa. Ini adalah juru selamat. Tetapi sebagai ibu, kamu bisa jatuh atau kamu bisa bangkit. Kamu bisa kecewa atau kamu bisa menerima dia. Dan pengalaman hidupnya bagaikan pedang yang akan menikam jiwamu. Tapi isi hatimu akan dinyatakan, kamu mau menerima dia atau menolak dia. Maria tidak mengambil keputusan di Yohanes 2. Tetapi kita lihat hasil keputusannya di Yohanes 19. Bagi setiap orang, ada yang respon secara segera, ada yang perlu waktu. Tetap nama Yesus menjadi batu sandungan. Apakah orang jatuh tersandung batu itu atau berdiri teguh di atas batu itu? Siapa Yesus akan menjadi perdebatan bagi banyak orang, menerima atau menolak. Dan seringkali bagaikan pedang menikam jiwa, seperti pisau bedah yang membuka. Nikodemus mengambil keputusan. Ibu Yesus mengambil keputusan. Saudara-saudara Yesus mengambil keputusan. Bagaimana dengan kita? Shine upon
Demikianlah saudara-saudara ibadah kita hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Kiranya Anda bisa menikmati sisa hari Sabat ini bersama keluarga, hari Sabat dan keluarga, penciptaan. Stay safe, stay healthy. God bless you. Rejoice.